Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan di video kali ini gue pengen memberikan edukasi trading pada kalian. Jadi di sini gue sebatas sharing aja. Dan sekarang gue udah ada di broker Quotex dan menggunakan akun demo. Sini gue ada loss sedikit ya, jadi saldo gue cuma 82.000 dolar. Artinya 1 miliar lebih. Jadi nggak apa-apa deh, gue di sini bakal sharing bagaimana cara gue open posisi, sell atau nggak buy, dan indikator apa yang bisa mengkonfirmasi gue buat melakukan open posisi. Dan sekarang kita cari marketnya terlebih dahulu. Sini kita buka marketnya satu persatu. Kita lihat, wah ini marketnya nggak enak nih. Ini juga sama nggak enak. Kok lagi nggak enak sih? Ini sebenarnya ini enak sih buat open posisi. Jadi kalau pengen open posisi tuh kita harus melihat tren dulu. Nah trennya kayak SMA 41-nya itu mengkonfirmasi ke bawah. Kita tahu harus open posisi ke bawah, tapi di sini lagi ada reversal ke atas. Reversal ke atasnya itu berarti trennya ini udah mau breakout ke tren naik. Tapi dia ada kemungkinan ke bawah juga. Kita harus mengidentifikasi support dan resistennya dulu kalau udah gini. Nah, ini adalah titik. Bentar, kita back. Ini adalah titik resisten. Ini adalah titik support. Ini adalah titik support. Nah, kemungkinan dia itu bakal kesini, dan kalau udah kesini kita harus turunin si candlenya. Kita harus turunin gitu ya di sini. Berarti open posisinya kita harus di garis ini. Kita coba, kita tunggu momen, dan ternyata dia udah ngebalik duluan. Coba kita zoom ya. Kita bikin lagi garisnya. Nah, ini supportnya, ini resistennya, ini support, ini support. Dia udah nembus. Dia tuh mau ke bawah, udah ke koreksi di sini, dan itu ada candle fraktal, jadi kita bisa open posisi ke bawah selama 1 menit, dan kemungkinan dia akan mengejar ini. Dan kita lihat apakah analisa gue itu benar. Sebenarnya buat trading itu gampang ya. Kenapa gue emang yakin gitu, kita open posisi ke bawah, arah tren lagi ke bawah, ini lagi ke bawah, ini lagi ada di titik resisten, berarti otomatis bakal ada pemantulan ke bawah, dan si fraktalnya pun mengkonfirmasi keadaan. Nah di sini sangat tipis ya ini, tapi kita lihat aja 30 detik lagi apakah profit gitu. Kayaknya bakal profit nih. 14, 13, 12, 11. Ini abis ini candlenya itu tetap candle turun sampai ke titik support yang ada di bawah. Nah 2, 1, ini 5 detik lagi, dan dia udah menyentuh ke bawah. Kalau udah menyentuh ke bawah kita bisa pantulin lagi sih sebenarnya. Kalau pengen nyoba pantul bisa, dan kita profit ya. Dan ternyata udah mantul di situ. Nah di sini kita bisa pantulin nih. Gua testing $10 ke atas. Nih harusnya di sini dia mantul nih. Harusnya dia di sini mantul. Nah apakah ini sama profit? Kita lihat. Sebenarnya kita pantulin di sini tuh sangat beresiko. Kenapa? Soalnya trennya itu sedang turun. Jadi kita tuh sama aja ngelawan tren. Ibaratnya satu naik, kita tuh ngelawan 2 tren. Tapi ada kemungkinan sih, karena ini ada di titik ini resisten gitu. Tapi kalau dia udah nyentuh ini berarti dia lagi breakout gitu. Dan ini tipis banget. Satu, dia candle hijau nih abis ini. 10, 9, 8, 7. Berarti trennya itu benar-benar kuat buat ke bawah. Sebenarnya ini naik sih, ini kurang waktu doang nih. Tuh. Kurang waktu nih, yakin gua. Oh, pas waktunya. Cuman balik modal. Gitu teman-teman. Coba aja kurang waktu 1 detik sih tadi. Kalau 1 detik itu ini enak juga ya, kita profit. Untung $10, itu kan cuma testing. Dan ini bisa kita gunakan ya marketnya.
marketnya itu sedang ada koreksi ya, ini ada persilangan, berarti dia nanti bakal gini nih, si ininya itu, si candlenya itu bakal seperti ini, dan ini adalah kemungkinan 5-10 menit ke depan. Jadi kalau mau open posisi menurut gua 5-10 menit ini bisa, tapi kalau 1 menit ini sangat beresiko. Kita harus ngikutin tren dari garis moving average 9 dan juga 41. Ini mayoritas harus ke bawah. Kita mau nyoba open posisi nggak ya? Nah, kita identifikasi dulu support and resistance. Ini support, ini resist. Nah, ini supportnya. Dia ini bisa ngebalik nih di sini. Dia bisa ngebalik di sini. Kalau mau ngelawan tren bisa sih di sini kita open posisi ke bawah, tapi kita lihat dulu. Kayaknya candlenya benar-benar kuat ke bawah. Nah, ini sedang kuat ke bawah. Kita bisa open posisi di detik 00 kalau mau. Nah, tuh, dia kalau udah masuk titik support dia bakal mantul lagi. 13, 12, 11, 10. Kayaknya dia bakal mengejar titik support yang ini, jadi kita harus dukung gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita bisa open posisi di sini. Nah, semoga aja nggak ada koreksi ke atas ya. Dan analisa kita benar, dia tuh mau atau mengejar si titik support yang di bawah ini. Ini kalau udah nyampe sini, ini bisa kita pantulin. Nah, biasanya kalau udah nyampe sini nih konfirmasinya, kita bisa pantulin selama 1 menit. Nah, ini kita bisa pantulin di sini. Nah, kita open posisi ke atas ini ada kemungkinan dia mantul. Cuman kalau dia breakout ke bawah, benar-benar longsor ke bawah, berarti kita analisanya itu kurang tepat. Dia itu benar-benar bisa nembus si support yang di bawah. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, jangan ngebalik. 5, 4, 3, 2, 1, dan kita profit yang sell profit. Kita ini lawan-lawanan ini yang ke atas. Semoga aja karena gue open posisinya di titik resisten support, dia tuh bakal ada pemantulan terus di titik itu. Soalnya ini gue tepat di atas garis juga nih. Harusnya tebakan gue tepat sih. 3, 2, 1, dan ternyata tebakan gue berhasil. Nah, bukan tebakan, analisa ya gitu. Soalnya apa ya? Di binary option itu ya gini, jadi kayak judi yang diperhalus gitu ya. Investasi itunya masang gitu ya, ibaratnya apa sih? Ibaratnya kasarnya masang gitu ya. Kalau analisa tebak-tebakan gitu. Sebenarnya ini 11-12 sama judi. Tapi yang terpenting kalian jangan jangan gambling, bener-bener gambling. Kita tuh harus belajar analisanya. Jadi kalau kalian pengen belajar trading, kalian tuh niatin belajar analisa, bukan belajar buat cepat kaya gitu. Apakah kita harus open posisi lagi? Kita main sekali lagi ya kalau ada momen. Nah, kita identifikasi trennya terlebih dahulu. Trennya itu sedang ke bawah, dikonfirmasi lagi ke bawah, berarti ini adalah sinyal yang paling kuat, sinyal down. Tapi di sini udah keluar dari titik oversold. Kemungkinan ada koreksi ke atas, jadi kita nggak boleh ngelawan itu. Kita lihat candle konfirmasinya di sini, apakah ini cuma koreksi atau bukan. Nah, kalau ini cuma koreksi, berarti kita bisa ngelanjutin open sell ke bawah selama 1 menit. Tapi kalau di sini udah jadi momen fraktal, nah di sini nanti ada momen fraktal, kita bisa open posisi ke atas. Nah, kita lihat, berarti dia udah breakout. Nah, dia udah breakout, kita bisa open posisi ke bawah. Nah, selama 1 menit. Sebenarnya ini benar-benar ngelawan sih. Ngelawannya apa? Kita ngelawan oversold atau titik jenuhnya kita lawan. Tapi karena ini trennya sedang turun, kita tuh bakal kena dukungan tren turun gitu. Kita benar-benar lawan-lawanan sebenarnya. Tapi kemungkinan ini candlenya kebanyakan koreksi sih di sini sih.
Jadi koreksi itu maksudnya tuh merah hijau gitu. Tapi kayaknya dia trennya bakal kuat nanjak ke atas nih. Ada kemungkinan. Kalau dia kuat ke atas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena dia dikonfirmasi udah ini ke atas, kuat ke atas. Karena si candlesticknya itu benar-benar rapih ya. Benar-benar full body. Jadi coba kita open posisi ke atas gitu ya. Biasanya, nah ini si fraktalnya aja udah muncul nih, dia udah mengkonfirmasi si trennya itu bakal ngebalik gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah benar nih si konfirmasi fraktal atau enggak. Jadi yang dikonfirmasi itu ada 2. Si fraktalnya nyebutin, si RSI 10-nya juga nyebutin. Jadi kita udah dapat 2 konfirmasi. Walaupun trennya turun ya, tapi di sini udah nyentuh atau udah melewati titik atau garis dari moving average, berarti dia udah ada pembalikan. Dan kita di sini profit 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu kira-kira. Yang terpenting apa ya, saat kalian trading kalian itu tahu alasan buat open posisi. Walau tebakan kalian atau analisa kalian salah, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian udah bagus gitu ya untuk punya alasan buat open posisi gitu.